Ini merupakan salah satu contoh modul ajar pendidikan Pancasila. Yang pertama ada informasi umum. Dalam informasi umum mencakup identitas modul, yang di dalamnya memuat penyusun Poppy Kartikasari, instansi MIN Al-Hulaifi, tahun pelajaran 2023-2024, jenjang sekolah SD atau MI, fase kelas C atau kelas 5, mata pelajaran pendidikan Pancasila, alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran, dan mengusung bab gotong royong. Selanjutnya kompetensi awal. Peserta didik dapat memahami apa itu gotong royong. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dari tujuan dan manfaat penerapan gotong royong. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di dalam sarana dan prasarana meliputi alat pembelajaran dan sumber belajar. Lalu di target peserta didik. Bisa dilihat, peserta didik reguler atau tipikal tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar, sedangkan peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat. Lalu ada pendekatan, strategi, model, dan metode yang digunakan. Selanjutnya komponen inti. Yang pertama capaian pembelajaran, yaitu menganalisis konsep gotong royong agar tumbuh kesadaran di dalam peserta didik untuk mengimplementasikannya. Di dalam komponen inti, di poin B ada tujuan pembelajaran. Lalu di poin C ada alur tujuan pembelajaran. Di poin D ada persiapan pembelajaran. Di poin E ada pertanyaan pemantik. Untuk kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup akan saya praktekkan di dalam micro teaching sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah kalian masih semangat hari ini? Masih semangat? Kok lemes begitu suaranya? Kalau ibu bilang semangat siang anak-anak, kalian jawab, aku semangat, aku siap belajar. Begitu ya? Iya, Bu. Semangat pagi, semangat siang anak-anak. Aku semangat dan aku siap belajar. Bagus. Fadil, tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. Amin. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Aisyah, Hadir, Humaira, hadir Bu. Fadil, Fadil hadir. Alfatan. Hadir, Bu. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Kemarin kita membahas materi apa ya? Saya masih ingat Bu. Baik Aisyah, silahkan. Pada materi kemarin kita membahas tentang pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu saling tolong menolong. Bagus Aisyah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengamalan Pancasila sila ketiga. Sebelumnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Kalian bisa mengamati dan memahaminya. Kira-kira mengapa ya kita perlu melakukan kegiatan seperti apa yang ada di gambar?
Lalu, apa yang terjadi jika seseorang enggan melakukannya? Dan yang terakhir, manfaat apa yang akan kita peroleh dari hal tersebut? Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai gotong royong. Selain itu, untuk menambah keterampilan dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini akan bermanfaat untuk menciptakan rasa persatuan dan solidaritas antara kita dan masyarakat, baik untuk sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Baik, kita bagi beberapa kelompok ya. Satu kelompok berisi 4 orang. Jadi, akan ada 5 kelompok. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela, dan kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Ketika kita sedang melakukan gotong royong, kita tidak boleh membeda-bedakan orang, karena Indonesia memiliki keberagaman. Jadi kita harus menerima perbedaan. Gotong royong beraneka macam ragamnya, seperti gotong royong ketika di sekolah. Contohnya, ketika kita mengerjakan piket secara bersama-sama. Gotong royong di rumah, contohnya yaitu ketika kita membantu ibu untuk membersihkan rumah ataupun pekerjaan rumah lainnya. Dan contoh di lingkungan masyarakat yaitu kerja bakti, membersihkan lingkungan. Siapa di sini yang pernah melakukan gotong royong? Saya juga pernah. Wah, ternyata kalian semua sudah pernah melakukannya. Untuk itu, kalian akan ibu beri tugas untuk menceritakan dan menuliskan pengalaman kalian. Kalian bisa berdiskusi bersama kelompok kalian dan berbagi cerita bersama. Kemudian, beri manfaat yang kalian dapat setelah melakukan kegiatan gotong royong. Siap ya, Bu. Adakah kelompok yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap, Bu. Silahkan dibaca dan dipresentasikan. Pada hari Minggu, di desaku sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Saya ikut membantu warga. Saya ikut serta memotong rumput yang sudah terlihat panjang. Saya senang sekali melakukan gotong royong. Manfaat yang dirasakan ketika melakukan gotong royong adalah kita bisa bertemu banyak orang dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, pekerjaan juga cepat selesai. Saya juga bisa belajar toleransi karena ada tetangga saya yang berbeda agama. Saya juga bisa belajar bertanggung jawab. Wah, bagus sekali. Ternyata kalian sudah mulai memahami apa itu gotong royong dan manfaat yang akan kita peroleh ketika kita melakukan kegiatan gotong royong. Untuk yang belum, kita lanjut minggu depan ya. Tulisan yang kita buat, tulisan yang kalian tulis itu akan Ibu jadikan satu, lalu dijadikan sebuah buku. Hore! Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Betul sekali. Jadi, gotong royong merupakan salah satu contoh pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan gotong royong, semua orang itu sama, setara. Kita tidak boleh membedakan suku, ras, agama, maupun yang lainnya. Kita bersama-sama bersatu dengan sukarela untuk mencapai tujuan.
Contohnya seperti menjaga kebersihan, bergotong royong, membersihkan kelas, membersihkan rumah. Apa ada yang belum dipahami anak-anak? Sudah paham, Bu. Baik, terima kasih ya. Kalian semua anak yang pintar dan hebat karena sudah berani mengikuti pelajaran hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menerapkan gotong royong, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Jangan lupa ya, untuk yang belum diselesaikan tugasnya dan dipresentasikan minggu depan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrak. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Berdoa, mulai. Berikut adalah jawaban saya. Jawaban dari poin A, micro-teaching yang saya praktikkan menggunakan pendekatan student cancer dengan strategi kooperatif, menggunakan model project-based learning, dan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Adapun analisis elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro-teaching meliputi: yang pertama, analisis kekuatan dan kekurangan pendekatan pembelajaran. Micro-teaching yang saya lakukan menggunakan pendekatan student cancer, di mana pembelajaran berorientasi kepada siswa. Pendekatan ini menjadikan peserta didik lebih aktif, serta pembelajarannya dirasa tidak kaku dan tidak terlalu konseptual. Kekurangan pendekatan ini yaitu ada beberapa peserta didik yang belum paham mengenai materi yang diberikan. Yang kedua, strategi kooperatif, yaitu sebuah pengajaran dengan cara memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja sama antara peserta didik dalam mengerjakan tugas yang terstruktur. Strategi ini memiliki berbagai kelebihan. Contohnya, dengan menggunakan strategi ini, peserta didik akan dilatih pendengarannya, ketelitian, dan kecermatannya, serta berlatih berdiskusi. Sedangkan kekurangan dari strategi ini yakni memerlukan waktu yang lama. Ketiga adalah model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu project-based learning. Project-based learning merupakan pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif dari peserta didik, sehingga model ini memiliki kelebihan yakni memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengumpulkan informasi dan menerapkan pengetahuan yang telah didapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun kekurangan dari model ini yaitu memerlukan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang banyak. Contohnya adalah saya membuat proyek yakni pembuatan buku. Nah, akan membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Yang keempat, ceramah. Metode ini dapat digunakan untuk siswa yang berjumlah banyak, akan tetapi kelemahannya adalah siswa menjadi pasif. Lalu diskusi. Dengan menggunakan metode diskusi, maka peserta didik dapat bekerja sama dan bertukar pikiran. Kelemahan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang panjang. Dan yang terakhir, penugasan. Adanya penugasan membuat peserta didik memiliki rasa tanggung jawab. Akan tetapi, metode ini memiliki kelemahan, yaitu peserta didik berpotensi meniru jawaban temannya.
Untuk jawaban poin B, saya menggunakan teori humanistik, sehingga pembelajaran bisa cenderung atau mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang poin C, sebelumnya saya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada guru, sehingga pembelajaran terasa pasif. Sangat berbeda ketika saya melakukan pembelajaran ini. Mereka terlibat aktif dan mulai belajar untuk mengeluarkan suara atau berpendapat. Sehingga, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, akan tetapi sudah mulai efektif. Dan jawaban yang terakhir yaitu poin D. Dari micro-teaching yang telah dilakukan, peserta didik mampu berinteraksi bersama teman maupun guru dengan baik. Selain itu, mereka sudah memahami materi yang telah diajarkan dan terlihat tidak merasa kesulitan.